sejarah akademis saya dirancang untuk pengukuhan guru besar saya tanggal 20 Mei 1998. Tapi gara-gara demo besar-besar ditunda bulan Juni. Maka saya pengukuhan guru besar saya Juni 1998. Berarti usia guru besar saya sudah 27 tahun. Maka sepanjang 27 tahun saya terus membaca, terus mikir, terus menulis. Sampai sekarang jumlah buku saya 77. Tadi diumumkan 66 fitnah. Ya, fitnah yang kecil dibilang 66, 77 buku saya. Ya kan? Dan sambil begitu saya terus mengabdi melalui jabatan-jabatan publik, tidak pernah berhenti. Ya. Jadi teori dan praktek saya terapkan dalam kehidupan ketatanegaraan kita yang nyata, sehingga antara teori dan praktek menyatu. Dan mudah-mudahan saya bisa sharing di usia pensiun ini pada anak-anak sekalian untuk belajar dari pengalaman reformasi itu menuju reformasi gelombang kedua. 20 tahun ke depan mempersiapkan Indonesia emas itu 2045 itu. Nah, banyak sekali yang harus kita evaluasi. Ini yang saya mengajak Anda semua, apa yang perlu kita perbaiki. Banyak contohnya. Misal kita membangun republik demokratis. Tapi budaya politik kita masih kerajaan. Strukturnya republik, budayanya masih kerajaan. Maka cara kerja kita mengambil keputusan politik dan hukum feodal. Dalam prinsip negara hukum itu rule of law, not of man. Pemerintahan itu oleh aturan, bukan oleh orang. Tapi yang terjadi dalam praktek rule of man by using law. Hukum jadi alat saja dari kekuasaan orang. Ini namanya bahasa Inggrisnya bukan rule of law, tapi rule by law. Itu loh. Maka itulah Indonesia adalah negara hukum yang nomor 4 terbesar di dunia. Tapi indeks kualitas rule of law kita ranking 64. Masya Allah saudara. Dari nomor 4 kok 64, bagaimana? Indeks demokrasi kita ini kata banyak ahli the third largest democracy in the world, karena RRC tidak dimasukkan. Kita hanya disebut India dari segi jumlah penduduk, kedua Amerika Serikat, ketiga Indonesia. Maka kita the third largest demokrasi. Tapi menurut saya itu tidak tepat. Yang benar itu adalah Indonesia is the first largest democracy in the world. Why? Karena yang paling penting dalam sistem demokrasi elektoral itu yang dipilih itu kepala negara, bukan caleg-caleg tingkat kabupaten kota yang dipilih secara serentak. Yang lebih penting itu pemilihan presiden. Anda tahu nggak presiden yang dipilih terbanyak oleh rakyatnya dalam sejarah umat manusia? Itu Indonesia. Presiden pertama adalah 2024. Prabowo Subianto dipilih oleh 97 juta rakyat. 97 juta. Harus dihormati ini yang memilih. Itu loh. Presiden kedua dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia yang suara pemilih terbanyak namanya Joko Widodo. 2019 84 juta. Tidak ada yang menyaingi. Maka dua presiden terbesar dalam sejarah umat manusia sejak Adam sampai nanti kiamat, sampai sekarang mungkin akan ada entah siapa nanti, tapi sampai sekarang ini sejak Nabi Adam, presiden pertama itu Prabowo, Joko Widodo, baru presiden ketiga dan keempat Joe Biden dan Trump. Kemudian nomor 5, angka yang lama sebetulnya sebelum 2024 Putin itu tidak termasuk, karena Rusia jumlah penduduknya tidak sebanyak negara-negara kayak Brasil. Tapi
presiden Rusia 2024, Putin itu menempati nomor 5. Jadi sesudah Prabowo, Joko Widodo, ya, Donald Trump, Biden, kemudian Vladimir Putin. Nomor 6 siapa? Nomor 6 SBY. 2000, ya, 2009, 81 juta. Nah, jadi 6 presiden seluruh dunia yang paling tinggi, 3 di antaranya Indonesia, nomor 1, nomor 2, nomor 6. Maka tepat kalau saya membuat kesimpulan Indonesia is the first largest democracy in the world in human history. Gitu loh. Tapi yang jadi masalah indeks kualitasnya bagaimana? Kuantitasnya nomor 1. Indeks kualitasnya per 2023 nomor 54. Ya, lebih bagus dari 64 kalau rule of law nomor 64. Kalau demokrasi 54 itu 2023. Tapi 2025 turun jadi nomor 59. Jadi kualitas demokrasi kita ini turun kualitasnya. Nah, ini menjadi catatan bagi kaum akademisi, para mahasiswa, ya, aktivis gerakan pro demokrasi. Kualitas demokrasi ini turun selama 10 tahun terakhir, turun nyungsep, sehingga sekarang di level 59. Artinya kuantitatifly nomor 1, kualitatifly dari segi kualitas kita ini 59 rendah, dari segi kuantitas itu nomor 1. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi dalam rangka evaluasi ini. Apa yang salah ini? Banyak sekali. Salah satu isu paling penting reformasi itu kan anti KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, sekarang 27 tahun berhasil nggak ini? Korupsi, kolusi, nepotisme. Rata-rata orang sudah lupa kepada kolusi dan nepotisme. Semua orang membicarakan korupsi. Tapi korupsinya itu pun tidak berkurang, terus saja merambah. Maka sekarang ini semua cabang kekuasaan itu kayak pencuri semua. Eksekutif, legislatif, yudikatif, pencuri di lingkungan eksekutif, pencuri di lingkungan legislatif, dan pencuri di lingkungan yudikatif. Nah, yang paling terakhir Pak, ditemukan Zarok Zikar di Mahkamah Agung. Ya Allah, ternyata kekayaannya yang ditemukan oleh kejaksaan hampir 1 triliun. Nah, 1 triliun itu kan bukan duit yang diperoleh setahun. Nggak bisa setahun ngumpulin sedetik, pasti puluhan tahun. Yang kedua, kan nggak mungkin sendirian. Jadi dia jadi koordinator dan dia berada di posisi yang penting di Mahkamah Agung. Bahkan pemilihan ketua pun dia pula jadi tim sesnya.